warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Petualang? Kembali lagi bersama saya Kosi Saramizenda dalam Sang Petualang. Nah, kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk berpetualang di Kabupaten Rejang Lebong, tepatnya di Kota Curup. Di mana di Kota Curup ini banyak sekali hal yang menarik nih pemirsa, baik itu dari segi objek wisata, keindahan alam maupun aktivitas-aktivitas masyarakat di pedesaan di sini. Nah, seperti apa perjalanan saya kali ini? Langsung saja ikuti saya dalam Sang Petualang. Sobat Petualang, setelah beberapa kilometer dari pusat kota Curup, sekarang saya sudah tiba di depan gerbang objek wisata Puncak Diklat. Nah pemirsa, sepertinya di atas ada suasana yang lebih menarik lagi nih. Yuk kita lanjutkan perjalanan kita kali ini, tetap di Sang Petualang. Hai, Mbak. Sorry ganggu ya. Iya, Mbak. Nah kebetulan abang yang jaga objek ini. Iya, Mbak. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di Puncak Diklat. Nah ini abang yang jaga dan teman-temannya ya. Dan kurang lebih sekitar 1 km dari gerbang yang sudah kita datangi awal tadi pemirsa. Dan kita tanya dulu nih sama abangnya, ada apa aja sih di Puncak Diklat ini? Nah bang, kalau untuk objek wisata ini berarti sekitar di puncak ini ya, Iya, sampai ujung sana. Iya. Ya, biasanya rame ya? Rame, alhamdulillah, Mbak. Oke, saya lanjut ya bang ya. Mbak. Terima kasih. Iya, Mbak. Selamat sore ya bang. Sore, Mbak. Yuk kita lanjut ke sana. Let's go. Saya baru sampai di sini dan ternyata pemandangan dari atas ini, nah memang bagus sekali ya untuk dijadikan objek wisata salah satunya. Nah ini ngomong-ngomong, ketuanya dengan siapa nih? Ya, saya Jody, nanti ini teman-teman saya. Oke, Jody. Jody, ya. Nah Jody, ini panggilnya apa nih? Abang aja kali ya? Boleh. Nah Bang Jody, ini sebagai Karang Taruna ini, sebagai pemuda-pemudi ya katakanlah, apa sih sebenarnya tugasnya selain untuk mungkin menjaga salah satu objek wisata di sini? Tugas kita yang satu, menjaga keamanan. Yang kedua, membangun potensi pemuda-pemudi desa setempat untuk bersosialisasi untuk menjaga wisata Puncak Diklat. Oh, aduh, keren nih berarti ya. Nah kalau untuk anggotanya sendiri itu memang kalangan dari anak pemuda? Ya, untuk saat ini untuk kita anggota masih kalangan anak muda. Nah, kalau kegiatan lain ini ada nggak? Mungkin nanti malam atau kapan ada kegiatan lain selain patroli? Jadi untuk kegiatan nanti malam kita bisa apa? Bikin api unggun mungkin. Api unggun? Waduh, boleh nih. Sambil bakar-bakar boleh juga tuh bang. Oke lah kalau begitu. Nah pemirsa, itu dia tadi sekitar tugas dari teman-teman Karang Taruna di objek wisata Puncak Diklat ini. Dan sepertinya nanti malam akan ada aktivitas lain nih, api unggun. Nah pemirsa penasaran? Tapi kita tunda dulu, kita patroli dulu di sekeliling objek wisata. Ayo, let's go! Yuk, yuk, yuk!
pengunjung lagi nih pemirsa. Yuk kita samperin aja. Suasana sore ya di sini. Udah sering ke sini Mbak? Sering ya. Apa sih Mbak yang menarik bagi Mbak mungkin di objek wisata Villa Puncak ini Pak? Yang menarik apa ya? Mungkin karena ada suasana danaunya ya kayak jadi itu kelihatan asri di sini. Lebih cantik pemandangannya dari atas ya. Kalau mungkin kalau dari bawah mungkin udah biasa, tapi dari atas luar biasa gitu. Apalagi kalau sore gini, kalau ada mataharinya tambah apa ya? Tambah bagus. Iya. Bagus. Sunsetan ya. Ini berempat aja nih. Iya. Oke lah kalau gitu. Oke, saya lanjut ya Mbak ya. Selamat menikmati lagi. Sahabat petualang, masih di objek wisata Villa Puncak Diklat, dan seperti yang dilihat suasana sudah di malam hari dan suasana pun juga sudah mulai dingin nih pemirsa. Dan tapi jangan khawatir, di belakang saya sudah ditemani dengan teman-teman dari Karang Taruna, dan kita nanti akan ngobrol dulu sama pengelola dari objek wisata Puncak Diklat ini, yaitu Mas Yani. Yuk kita ngobrol. Mas Yani. Kabar nih Mas Yani? Alhamdulillah sehat. Sehat Mas? Alhamdulillah. Iya. Nah Mas, dari sore tadi kita sudah keliling-keliling nih Mas, mengitari objek wisata ini. Dan juga ternyata tidak hanya indah di sore hari, ternyata dari malam hari pun ya Mas ya, sudah kelihatan gemerlap-gemerlap kota Curup nih ya. Iya, ini mungkin salah satu spesial dari objek wisata ini ya Mas ya. Iya. Nah kalau boleh tahu nih Mas, semenjak Mas Yani sebagai pengelola di sini, nah ini mungkin daya tarik yang belum saya ketahui dari objek wisata ini apa nih Mas? Kalau malam harinya bisa gemerlap. Ya di sini kadang kita selama ini dibantu dengan Karang Taruna ini kita sering kumpul-kumpul di sini sambil menjaga keamanan lingkungan. Lagi pula kita sambil mengembangkan yang apa itu namanya musik, seperti anak-anak muda ini kan mungkin sudah lihai memainkan musik, Iya. menyambut wisata yang datang malam. Wisata yang datang, iya. Nah kalau malam ini sudah ada tenda-tenda seperti ini, memang sering nggak biasanya pengunjung yang datang di sini untuk berkemah atau camping seperti ini Mas? Sering sekali, kadang yang banyak yang datang dari Bengkulu, ada yang dari Palembang, ada yang dari Rupit, mungkin dia orang-orang yang terdekat sini mungkin hampir tiap minggu datang ke sini untuk menikmati indahnya malam seperti ini. Sepertinya pemirsa saya sudah tidak sabar lagi untuk bakar jagung karena suasana dingin, perut jadi lapar. Yuk, buruan kita gabung sama teman-teman. Ya Mas. Nah Sobat Petualang, sambil menunggu jagung yang sudah kita bakar tadi matang, kita request lagu nih sama teman-teman dari Karang Taruna. Kayaknya lagu apa yang cocok untuk menemani suasana malam kita pada kali ini? Yuk kita tanya aja langsung. Bang, saya mau request lagu nih. Lagu Laskar Pelangi. Pelangi takkan terikat.
pemirsa, hasil jagung bakar yang sudah kita bakar sama-sama dengan teman-teman Karang Taruna di sini. Yuk teman-teman, kita makan di mana nih enaknya? Sambil dulu di situ. Sambil di sana ya, sambil kita lihat pemandangan dari atas puncak Villa Diklat ini. Oke, yuk kita menuju ke sana. Yuk, bantuin dong. Nah pemirsa, itu tadi suasana malam hari di atas puncak Villa Diklat ini, dan sepertinya waktu sudah menunjukkan tengah malam dan juga suasana di sini juga sudah mulai dingin nih pemirsa. Kita pamit dulu sama teman-teman. Teman-teman terima kasih ya sudah nemenin malam ini. Saya istirahat dulu, besok kita ketemu lagi. Temenin saya lagi ya untuk menjelajahi di Kota Curup ini. Oke? Baik pemirsa, penasaran ada apa aja dan kemana sih perjalanan Sang Petualang untuk besok pagi? Jangan kemana-mana, tetap ikuti perjalanan saya di Sang Petualang. Sahabat petualangan, selamat pagi, dan tadi malam kita sudah menikmati aktivitas malam bersama teman-teman dari Karang Taruna, yaitu api unggun bareng nih. Dan beginilah suasana pagi hari setelah istirahat di malam hari. Tampak jelas kabut menyelimuti dari ketinggian puncak Villa Diklat di sini. Dan suasana di sini masih dingin pemirsa, tapi jangan khawatir. Sepertinya kita akan melanjutkan aktivitas kembali untuk melihat di sekitaran puncak Diklat ini. Nah, lalu seperti apa perjalanan kami kali ini? Terus ikuti di Sang Petualang. Sobat Petualang, masih di objek wisata Puncak Diklat ini. Jika tadi kita melihat dari sisi depan Puncak Diklat, yaitu berupa Danau Mas Harun Bastari yang sangat indah pemirsa. Dan juga di malam hari tadi kita sudah melihat gemerlap-gemerlip perkotaan yang ada di Kota Curup ini. Nah kali ini di sisi belakang objek wisata Puncak Diklat. Nah di sini sangat menarik sekali karena terlihat jelas hijau-hijau perkebunan warga yang ada di sini. Nah, sepertinya jaraknya tidak cukup jauh nih pemirsa. Kayaknya kita harus melihat lebih dalam lagi bagaimana sih suasana dan juga apa sih aktivitas dari para pekebun atau masyarakat yang ada di bawah nanti. Yuk, ikuti terus perjalanan saya. Pagi Bu. Duh, ini lagi ngapain Bu? Lagi panen ini. Oh, udah panen sekarang Bu? Udah. Nah pemirsa, sekarang kita sudah berada di tengah-tengah perkebunan salah satu warga yang ada di sini. Dan kebetulan lagi panen daun bawang nih. Dan kita akan belajar bagaimana cara memanen daun bawang sama Ibu. Yuk Bu, gimana Bu caranya pertama Bu? Oh langsung dicabut aja? Ya, cabut aja.
Ini nggak milih dulu yang mana yang mesti dicabut. Ya, Semuanya udah bisa dipanen berarti ya? sudah. Nah, pemirsa, sepertinya sudah selesai kita panen daun bawang ini dan kita akan melihat bagaimana tanaman kol di sana yang katanya belum panen ya, Bu ya. Tapi saya penasaran nih gimana bentuknya sebelum dipanen. Yuk, ikuti saya. Nah, Bu, kalau untuk kol sendiri harganya berapa, Bu, dijual? Kalau kol paling 1.000. 1.000 per kilonya. Waduh, lebih murah lagi dari daun bawang daun bawang 10.000, 12.000 berarti. Lama kol ini murahnya, belum naik-naik. Nah, itu tadi perjalanan kita di kebun dan kita akan berpetualang lagi masih di Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Sukses terus Bu. Semangat ya Bu ya. Yuk, ikuti saya tetap di Sang Petualang. Nah pemirsa, biasanya setelah kelelahan untuk panen atau juga menanam ya Bu ya, para petani di sini istirahat di pondok yang ada di masing-masing kebun. Nah ini kebetulan pondoknya milik Ibu Lika. Makasih ya Bu ya sudah ngajarin saya bagaimana cara panen dan juga sudah jelasin mengenai sayur mayur yang ada di kebun Bu Lika tadi. Saya pamit dulu ya Bu, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Makasih ya Bu ya. Kak, masuk ya. Kita sudah cuci tangan, sudah pakai masker, langsung saja kita masuk ke dalam. Nah pemirsa, beginilah pemandangan dari Danau Mas Harun Bastari ini. Dan kalau kita lihat tempat kita api unggun tadi malam itu berada di atas ketinggian di sana pemirsa. Dan ternyata Danau Mas Harun Bastari ini merupakan danau terbesar yang ada di Kabupaten Rejang Lebong ini. Yuk kita lihat pemandangan dari sekitar sini lagi. Yuk kita ke sana. Nah, Sobat Petualang, di pinggir Danau Mas Harun Bastari ini juga terdapat kapal wisata Danau Mas Harun Bastari. Dan kapal ini nantinya bisa mengajak kita untuk mengitari sekitar danau ini. Dan juga ada permainan bebek-bebek ini dan bisa juga kita mengitari Danau Mas Harun Bastari ini dengan menggunakan bebek-bebek ini. Nah, sepertinya kita akan mencoba kapal wisata ini, tapi nanti dulu pemirsa, kita masih ingin mengitari sekitaran Danau Mas Harun Bastari ini. Yuk, kita lanjut. Nah Sobat Petualang, ternyata ada properti pesawat nih di sekitar Danau Mas Harun Bastari ini. Yuk kita lihat lebih detail lagi bagaimana sih situasi dari properti pesawat itu. Sobat Petualang, ini pesawat KASA 212-200. Nah, saya tidak tahu juga artinya apa ini. Tapi saya sangat senang sekali melihat suasana dari pesawat atau properti pesawat yang ada di Danau Mas Harun Bastari. Yuk kita ke depan aja dulu.
Nah pemirsa, beginilah keadaan atau tampilan dari properti pesawat yang ada di Danau Mas Harun Bastari ini. Nah, bila kita lihat dari komponennya ternyata masih utuh nih pemirsa. Terdapat roda, baling-baling dan juga sayap pesawatnya. Dan secara kasat mata, secara sekilas, pesawat ini sangat mirip dengan pesawat pada umumnya. Nah Sobat Petualang, setelah kita mengitari sekitar Danau Mas Harun Bastari ini, sepertinya saya akan langsung mengitari sekeliling danau ini dengan menggunakan kapal wisata yang sudah disediakan di awal tadi. Yuk langsung saja kita naik ke kapal wisata. Tetap di Sang Petualang. Nah, Sobat Petualang, waktunya kita mengelilingi sekitaran Danau Mas Harun Bastari ini menggunakan kapal wisata ini. Yuk, langsung saja kita bilang ke abangnya. Oke, Bibu Palembang. Pemandangan dari kapal wisata ini. Udah naik lagi. Mas, saya mau coba nih. Udah gampang nggak? Tinggal diputar aja ya? Bisa kita coba mengendarai kapal wisata Danau Mas Harun Bastari. Belok kiri kanan. Oh ini kanan. Oh gini putar. Oh gini. Oh tinggal jalan aja berarti Mas ya. Ini apa? Dangkal. Oh harus ini dalam. Nah, oke. Oke Mas. Sudah. Makasih ya. Mas, makasih ya udah ajakin saya keliling di Danau Mas Harun Bastari. Semangat terus Mas, selamat melanjutkan aktivitas. Nah, Sobat Petualang, terbayar sudah lelah perjalanan kita dalam Sang Petualang kali ini. Dan jika sebelumnya kita sudah melihat objek wisata Puncak Diklat dan juga sudah menikmati suasana malam di Puncak Diklat, dan terakhir kita berkebun. Dan terakhir juga di sini kita mengitari Danau Mas Harun Bastari. Ternyata banyak sekali hal menarik yang ada di Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Dan demikianlah petualangan kita dalam Sang Petualang kali ini. Akhirnya saya Kosi Saramizanda mewakili seluruh kerabat kerja petugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Semangat, semangat. Pelan.